Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya mengangkat tema tentang tokoh besar, yaitu 4 tokoh nama-nama Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan masa kepemimpinan Islam pertama setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Istilah Khulafaur Rasyidin sendiri merujuk pada sosok 4 pemimpin yang arif dan bijaksana. Ini biasanya di acara-acara istighosah, di acara-acara tahlilan, di acara-acara ngaji sering kalau dengar min jumlatil khulafair rasyidin, jadi difatihai. Kalau kiai yang mimpinnya itu membacakan ila hadrati min jumlatil khulafair rasyidin, yang menyebutkan 4 nama khulafair rasyidin ini. 4 pemimpin ini arif dan bijaksana, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, yang nomor 2 Umar bin Khattab, yang nomor 3 Utsman bin Affan, dan yang nomor 4 Ali bin Abi Thalib. Di dalam memfatihainya biasa disebut min jumlatil khulafair rasyidin Abu Bakrin, Umar, wa Utsman, wa Ali. Disingkat seperti supaya cepat dan mudah dihafalkan. Al-Fatihah biasanya kan seperti itu. Monggo diwaos Fatihah mboten napa-napa. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan ya. Menurut asal katanya, Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu al-khulafa yang memiliki arti pengganti atau pemimpin, dan ar-rasyidun yang memiliki arti dibimbing dengan benar atau menurut sebagian muslim mendapatkan petunjuk. Dari 2 kata tersebut, Khulafaur Rasyidin diterjemahkan sebagai para pemimpin yang dibimbing dengan benar. Ya, itulah artinya Khulafaur Rasyidin. Diingat lagi anggotanya ada 4. Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, dan Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Saya singgung sedikit tentang biografi ke-4 pemimpin ini. Yang nomor 1 Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar yang sekaligus mertuanya ditunjuk oleh para sahabat sebagai penggantinya untuk memegang kendali umat Islam sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinan menantunya itu. Ia merupakan Khulafaur Rasyidin pertama yang menjadi pimpinan umat Islam setelah Rasulullah. Sosok yang santun, adil, penyayang, dan bijaksana dalam dirinya. Merupakan representasi dari apa yang ia lihat dari Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq
Oleh karena itu, para sahabat sepakat untuk menunjuknya sebagai pimpinan umat Islam di saat itu. Selanjutnya, nomor 2, Umar bin Khattab. Setelah sahabat Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar merupakan satu-satunya sahabat yang dipilih untuk melanjutkan perjuangan sahabat dekatnya itu. Sikapnya yang tegas dalam berdakwah dan bijaksana dalam menyebarkan ajaran Islam menjadi salah satu alasan untuk dibalik terpilihnya Umar itu menjadi pimpinan kaum muslimin. Beliau merupakan khulafa Rasyidin kedua setelah sahabat Abu Bakar wafat. Ia menjadi pimpinan umat Islam selama 10 bulan dan 5 hari. Dalam catatan sejarahnya, ia mampu menyebarkan ajaran Islam dengan sangat luas, sekalipun dengan tempo yang sangat singkat selama menjadi pemimpin. Sayyidina Umar wafat di usia 63, sebagaimana usia sahabat Abu Bakar. Ia meninggalkan umat Islam pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Dzulhijjah, setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Mughirah atau Fairuz saat sedang melakukan sholat subuh, dan dimakamkan di Madinah berdekatan dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar. Yang nomor 3, Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan merupakan pemimpin umat Islam ketiga dalam sejarah Khulafa Rasyidin. Setelah masa kepemimpinan Sayyidina Umar wafat, ia memimpin kaum muslimin dengan tempo yang tidak sedikit, yaitu selama 12 tahun kurang 12 hari. Selama menjadi pemimpin umat Islam, ia telah berhasil melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang menentang terhadap ajaran yang ia dakwahkan. Telah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang menentang terhadap ajaran yang ia dakwahkan. Ini Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terbukti pada masa kepemimpinannya itu ia telah berhasil menyebarkan ajaran Islam hingga kota Mesir. Tepat di masa keemasan pimpinannya itu, Utsman bin Affan pergi meninggalkan umat Islam di usia 88 tahun. Ia wafat karena dibunuh oleh penduduk Mesir dan orang-orang Khawarij setelah melaksanakan sholat asar, tepat pada hari Rabu tanggal 18 Dzulhijjah, kemudian dimakamkan di Maqbarah Baqi di Madinah. Yang nomor 4, yang terakhir ini, Ali bin Abi Thalib. Sedikit saya bacakan tentang Ali bin Abi Thalib. Awalnya ini ada kutipannya. Saya, Rasulullah, adalah gudangnya ilmu, dan Ali adalah pintunya ilmu. Demikian salah satu hadis populer perihal kelebihan Sayyidina Ali dari sahabat yang lainnya. Ia menjadi sahabat pertama yang masuk Islam dari kalangan anak kecil. Ali bin Abi Thalib sekaligus menjadi suami dari putri Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib merupakan Khulafaur Rasyidin keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ia dipercaya untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah dan para pemimpin Islam sebelumnya. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menyebarkan ajaran Islam melebihi jangkauan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Selama bertugas, ia tidak hanya
menyebarkan ajaran Islam namun menyejahterakan rakyatnya, berlaku sangat adil dan bijaksana. Ali bin Abi Thalib sebagaimana pimpinan-pimpinan sebelumnya, namun dalam masa kepemimpinannya itu dikenal dengan istilah masa tersulit jika dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Sebab pada masa itu terjadi perang saudara antara umat Islam pasca wafatnya Sayyidina Utsman. Kendati demikian, ia tetap memiliki sejarah yang luar biasa dalam mengatasi semua itu. Tepat di masa kepemimpinannya yang sudah mencapai 5 tahun, ia meninggalkan umat Islam setelah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam di usia 65 tahun. Pembunuhan tersebut terjadi malam Jumat 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kemudian dimakamkan di Kufah. Demikianlah ringkasan yang saya bacakan sedikit tentang Khulafaur Rasyidin, mengenal apa itu Khulafaur Rasyidin dan siapa saja Khulafaur Rasyidin itu. Dan saya ulangi sedikit, Khulafaur Rasyidin merupakan masa kepemimpinan Islam pertama setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Dan Khulafaur Rasyidin sendiri merujuk pada sosok 4 pemimpin yang arif dan bijaksana, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu al-khulafa yang memiliki arti pengganti dan pemimpin, dan ar-rasyidun yang memiliki arti dibimbing dengan benar atau menurut sebagian muslim mendapatkan petunjuk. Dari 2 kata tersebut, Khulafaur Rasyidin diterjemahkan sebagai para pemimpin yang dibimbing dengan benar. Begitulah secara singkat tentang Khulafaur Rasyidin dan nama-namanya, serta apa itu istilah Khulafaur Rasyidin. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.